Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ketemu lagi pada sesi kali ini kita akan belajar dasar-dasar Microsoft Office Excel, di mana Microsoft Office Excel ini masih satu bagian dari Microsoft Office ya, satu grup sama Word ya, PowerPoint dan lain sebagainya. Untuk Excel ini, Microsoft Excel ini lebih kita sering memanfaatkannya untuk mengolah data berupa angka ya, ataupun data-data statistik. Baik, langsung saja pada kali ini ya, kita akan mengenal dulu fitur-fitur atau menu-menu utama yang sering kita gunakan dalam kita bekerja menggunakan Excel ini. Secara garis besar, ini tampilan menu yang ada pada Microsoft Excel ini hampir ya mirip-mirip. Ini pada bagian home ini hampir sama dengan tampilan yang ada pada Microsoft Word ya. Pada Word ini ada sama ya, copy, cut ya. Ini font size, ini font ya, jenis huruf ya, hanya mungkin ada yang sebelah kanan ke sini berbeda. Baik, pada Microsoft Excel ini lembar kerja yang kita tampil di sini ya, ini disebut dengan istilah worksheet ya. Worksheet ini lembar kerja ya, sama kayak halaman lah gitu. Di sini dalam satu tampilan ya, satu tampilan jendela ini ya, ada defaultnya ya. Defaultnya bisa kita atur, tapi di sini artinya ini bisa lebih dari satu lembar kerja ya, lebih dari satu lembar kerja. Ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, bisa ditambahkan ya, bisa juga dikurangi. Gini, kalau untuk mengurangi atau menghapus, klik kanan pada sheet tertentu yang akan kita hapus, kemudian delete gitu. Nah, jadi ini namanya sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kemudian pada Microsoft Excel ini tampilannya seperti ini. Apa istilahnya? Tampilannya kotak-kotak ya. Jadi ini ya, dari kiri ke kanan ini disebut dengan kolom. Kolom A, B, C, D, E dan seterusnya. Ya. Kemudian dari atas ke bawah ini namanya baris. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian per kotaknya ini saya klik di sini kotak. Nah, ini disebut dengan sel ya. Sel. Ini sel ya. Oke. Itu. Kemudian nah ini sama ya. Ini nanti menu-menu yang ada di sini ini akan kita lebih bisa memahami ketika kita sudah punya bahan berupa data yang akan kita kerjakan atau yang akan kita olah di sini. Jadi nanti biar saya tidak dua kali menjelaskan, ini kita harus punya data dulu, sehingga nanti menu-menu yang ada di sini ya, ini bisa kita jelaskan fungsinya ya,
langsung dipraktekkan pada data yang kita kerjakan. Namun di sini ada beberapa fitur umum ya, seperti di sini page layout ya. Ini sama seperti di Microsoft Word, ini berfungsi ya, dan cara klik sepojok ya, pojok kanan bawah ya, tanda panah kecil ini berfungsi untuk mengatur ukuran halaman ya. Jadi dari satu ini tampilan ini ya, selebar mungkin, ini kan nggak ada batasannya, tidak ada pembatasnya. Nah, kalau ini kita atur ya, ini ada potret, ini tampilan halamannya, apakah kalau potret ini berdiri, kalau landscape ini miring ya, misalkan kita potret, kemudian ukuran kertasnya A4 misalkan. Kemudian margin ya, margin sama seperti Word kemarin ya, ini garis tepi antara ujung kertas sampai ke area teks ya. Ini ya, kita biarkan saja apa adanya, kita oke. Nah, nanti setelah kita atur halamannya, nanti dalam di ini nih, kita pakai sheet 1 aja ya. Ada sheet yang kita sedang kerjakan ini akan tampil garis putus-putus ya, garis pembatas, yang mana garis pembatas ini sebagai pembatas dari antara halaman 1 dengan halaman berikutnya. Nah, untuk tampilan lain dari sheet yang sedang kita kerjakan ini, kita bisa memilih pojok kanan bawah ya, ini memilih macam tampilannya. Kita coba sini ya. Nah, ini akan yang ya sama seperti ini. Ini tampilan kayak halaman normal ya, tidak membentang tapi per halaman. Atau kita pilih sebelah kanannya. Nah, ini karena kita belum punya data. Nah, kalau sudah punya data, dia akan putih seperti ini ya. Nah, ini kalau kita ketik di sini ya, nah itu ketik di bawah, dia akan menampilkan halaman seperlunya data kita ya. Jadi itu, ini tampilan ini normal seperti halaman pada umumnya. Kemudian ini ya. Nah, oke. Sekarang kita akan mencoba memulai ya, membuat data simpel saja, misalkan data siswa terdiri dari nomor urut ya, atau nomor absen, nama, kelas, misalkan seperti itu. Nah, ini kita bisa mengatur ukuran kolom atau lebar kolom dengan cara, nah ini, kita sorot pada pembatas antar kolom ini A, B, C, D. Kita sorot di garisnya, kita klik, tahan, kemudian kita geser seperti ini. Nah, ini seperti ini, dia akan merubah lebar kolom. Nah, sama, kita lakukan yang sama, misalkan seperti itu. Nah, kemudian
dari ini misalkan apa namanya, jumlah siswa yang ada dalam satu kelas misalkan sampai 30 misalkan. Nah, ini pada Microsoft Excel ini terdapat salah satu fitur yang memudahkan kita untuk pemberian nomor urut, ya, yaitu dengan cara kita blok. Untuk ngebloknya caranya kita klik di nomor yang akan kita pilih, di sel yang akan kita pilih, kita blok, kita klik tahan, geser seperti itu. Ulangi, klik tahan, geser. Ya. Ingat di sini ada tanda kursor bermacam-macam, ada plus besar seperti ini, ada plus seperti ini. Ini plus yang ada panahnya. Nah, untuk ngeblok itu plus besar seperti ini. Klik tahan, geser. Nah, setelah seperti ini, ya, kita kita sorot tanda titik yang pada pojok kanan bawah hingga muncul tanda plus seperti ini. Tanda plus yang kecil yang tidak ada panahnya. Kita klik tahan, kita geser sampai ke bawah sesuai kebutuhan, misal sampai 30. Nah, kita lepas seperti ini, maka akan tampil nomor urut secara otomatis. Kemudian nama Ahmad misalkan, kelas 11 TK 11, misalkan kita tambah satu kolom lagi, jurusan misal TKJ. Nah, seperti ini. Kemudian dari data ini, ya, kita akan mengolahnya. Misal ini, ini dari tampilan ini apakah garis-garis bayang-bayang ini akan tampil di dokumen kita ketika kita cetak? Ini jawabannya tidak. Jadi ini hanya tampilan di layar saja, kecuali kita mengaktifkan garisnya atau istilahnya border. Nah, ini dengan cara kita blok sama klik tahan, kita blok kolom, ya, atau area yang akan kita berikan garis tabel. Pilih home, ya, kita pilih yang ini, kemudian kita pilih all border, ya. Saya ulangi, kita blok, ya, blok seperti ini, area yang akan kita berikan garis. Kemudian ini all border, nanti akan tampil garis-garis sesuai seperti tabel, ya. Jadi tabelnya bergaris seperti ini. Nah, kemudian ini kita tengahkan, atau semua ini kita tengahkan. Kita pilih center. Center ini untuk horizontal dari kiri ke kanan. Kalau center ini untuk center vertikal, atas dan bawah. Nah, itu. Misal ini, ya. Misal ini. Nah, ini kita blok. Kalau pilih ini, dia posisinya di bawah. Kalau pilih ini di tengah, kalau ini di atas. Jadi ini untuk vertikal, ini untuk horizontal, ya. Kemudian ini kita tengahkan. Nah, ini kita tengahkan, kan ini beda kolom. Caranya antara kolom A, B, C, D kita jadikan satu. Kita lebur.
atau istilahnya kita merger ya. Sama caranya kita blok dari kolom A, B, C, D ya. Kita pilih ini merge and center. Nah, dia akan di tengah. Kita luruskan dengan ini saja, nggak usah sampai ke sini. Gitu. Ya. Nah, itu saja untuk sementara. Nanti kalian bisa membuat contoh data ya. Ini lebih dari satu, silahkan. Nanti akan kita pelajari kalau datanya sudah kalian buat. Gitu saja. Nanti kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.